Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Fathu Makkah. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kegiatan berdoa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, yang mana substansi dalam dakwah beliau adalah tauhid, persaudaraan, persamaan, musyawarah, toleransi, dan tolong-menolong, yang mana semua itu pada dasarnya adalah untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang majemuk saat itu. Dan juga strategi yang dilakukan beliau membangun masjid, yang mana masjid itu digunakan sebagai pusat dakwah. Beliau juga mempersatukan suku Aus dan Khazraj, juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar dari Madinah untuk memperkuat barisan umat Islam di Madinah. Dan beliau juga memprakarsai penyusunan Piagam Madinah yang pada tujuannya adalah untuk menyatukan keberagaman dan untuk menciptakan kedamaian di kota Madinah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Sebelum itu akan Bapak jelaskan sedikit mengenai tujuan dan manfaat mengenai mempelajari materi hari ini. Tujuannya adalah kalian itu bisa menjelaskan dengan benar mengenai peristiwa Fathu Makkah. Dan manfaatnya adalah kita selain mengetahui tentang sejarah Fathu Makkah, kalian juga dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalam penaklukan kota Makkah. Baiklah, langsung saja kita menuju pembahasan. Jadi tolong dicermati dan dipahami dengan baik. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan tentang Fathu Makkah. Yang pertama itu adalah tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Makkah untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika itu sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau telah dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tidak lama datang seorang utusan dari kaum kafir Quraisy untuk melakukan pertemuan dengan kaum muslimin. Dalam pertemuan itu disepakati 1. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata atau tidak boleh saling menyerang. Yang kedua, orang Islam yang lari ke Makkah atau murtad diperbolehkan dan diterima kembali. Ketiga, orang kafir atau Makkah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. 4. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. Yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Dan perjanjian itu tadi adalah perjanjian Hudaybiyah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar menyatakan kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Perjanjian yang disepakati itu hanya bertahan 2 tahun saja, sebab kaum kafir Quraisy melanggarnya.
Bani Bakar yang dibantu oleh kafir Quraisy melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut dan meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Atau yang ketiga, harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan yang dipilih oleh kaum kafir Quraisy adalah membatalkan perjanjian tersebut. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Makkah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian. Bagian utara, selatan, barat, dan timur Makkah, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak atau mengotori kota Makkah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan, salah seorang tokoh dari kafir Quraisy, mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Di Makkah, Nabi Muhammad SAW juga mengumumkan kepada penduduk Makkah, barang siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Dengan memakai sorban warna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Beliau menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Makkah. Nah, itulah tadi adalah penjelasan mengenai peristiwa Fathu Makkah. Semoga bisa dipahami.
Sekian penjelasan dari Bapak. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai peristiwa Fathu Makkah. Semoga bisa dipahami. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugasnya adalah tolong kalian jelaskan sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Dan yang kedua, tolong berikan jelaskan hikmah tentang terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Bisa kalian kirimkan nanti lewat chat pribadi. Baiklah, Bapak akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.